kegiatan sosialisasi mengenai khususnya tugas-tugas pokok Sapam. Yang kami hormati Bapak Subur selaku perwakilan dari manajemen, Bapak Obing yang saya hormati selaku Chief Security Garda Taman Nusantara, izin Bapak, serta Bapak-Bapak anggota Sapam PTC yang saya hormati, yang saya banggakan. Pagi hari ini insya Allah akan perkenalkan kami dari tim Satbimas Polres Metro Jakarta Timur, Bapak-Bapak izin dari unit Kamsa. Pagi ini memang sengaja sebelumnya saya sudah komunikasikan dengan Bapak Obing sama Bapak Subur selaku manajemen dan selaku Chief Security, yang mana akan tujuan kami akan melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan penyuluhan berkaitan dengan tugas-tugas dan peran fungsi security. Yang mudah-mudahan apa-apa yang menjadikan nanti yang disampaikan oleh tim kami bisa bermanfaat bagi tugas pokok, fungsi dan peranan seorang Sapam. Ya, yang pertama tugas pokok Sapam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya yang meliputi pengamanan fisik, personil, dan pengamanan teknis lainnya. Itu fungsi dan tugas pokok Sapam, yaitu mengamankan, menertibkan tempat lingkungan pada suatu tempat di mana dia dipekerjakan. Kita harus pahamin itu semua. Tugasnya security yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil maupun pengamanan teknis lainnya. Itu tugas pokoknya. Jadi kita harus pahamin tuh. Jadi tugas saya apa sih di sini, di PTC ini? Mengamankan dan memberi ketertiban baik pengunjung, karyawan, semua yang ada di lingkungan kerja kita. Seorang Sapam itu, fungsi seorang Sapam, petugas Sapam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja. Jadi seorang Sapam itu tugasnya melindungi, mengayomi ya di lingkungan tempat kerja di setiap gangguan keamanan serta ketertiban. Itu fungsi tugas seorang Sapam. Sedangkan peranannya apa? Peranan seorang Sapam yaitu sebagai fungsi kepolisian terbatas. Jadi tugasnya hanya di lingkungan di situ aja. Jadi kalau sudah ditugaskan di situ nggak boleh ke sana-sana. Jadi hanya terbatas. Kalau toh terjadi sesuatu, kita bisa koordinasi dengan mungkin Pospol, mungkin Polsek atau Polres yang lebih tinggi lagi. Kalau memang kasusnya atau mungkin rekannya lebih tinggi, ya. Jadi kerjanya terbatas hanya di lingkungan kerja. Satu, kedua, membantu pimpinan dalam organisasi, perusahaan atau instansi lembaga pemerintah dari gangguan atau pembinaan keamanan ketertiban lingkungan tempat kerja. Nah, unsur membantu Polri pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerjanya. Jadi yang pertama tugas pokok, ya toh, peranan serta fungsi itu tugasnya seorang Sapam. Jadi yang perlu kita garis bawain, yang kita pahami itu sekelumit tugas dan tanggung jawab security. Jadi selanjutnya saya sampaikan ke Pak Purwo untuk ini menyampaikan paparan atau mungkin
Ya sedikit inilah Pak gambaran yang menjadi kegiatan atau mungkin yang perlu disampaikan pada saat pertemuan kita ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat ya Pak ya. Semangat. Semangat Pak ya. Ya kayak kalau tadi sehat ya agak-agak tegang-tegang kayak mukanya nih. Kita refresh aja Pak. Ya, kita nggak usah tegang-tegang, kita santai aja. Jadi kita di sini ini kita hanya merefresh kembali apa yang dulu rekan-rekan, saya panggil rekan-rekan aja Pak ya. Karena kan kita juga tugas pokoknya juga sama Pak ya, melindungi, mengayomi dan melayani. Jadi baik di sini saya Purwo Pak, dari Satbinmas dari unit Kamsa. Saya akan membawakan materi sesuai dengan ini Pak, apa namanya? Perpol nomor 4 tahun 2020. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi, Perpol ini adalah dasar di mana bapak-bapak sekalian dalam bertugas atau berdinas. Jadi yang dimaksud adalah semua tupoksi bapak, hak kewajiban segala macam itu sudah diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Baik. Jadi saya tidak mengulas mengenai perpolnya, tapi saya hanya mengulas dari sub-sub bagiannya aja Pak. Kalau saya ulas perpolnya ini ya cukup lama Pak, bisa 2-3 jam nanti. Takutnya kan karena kita punya kesibukan, tugas, tanggung jawab masing-masing. Jadi saya mungkin bahwa Bapak sudah pernah mengenal dalam tugasnya masing-masing, ini sudah hal yang lumrah. Mungkin Bapak tahu, bisa mengenal apa namanya Turjawali ya Pak ya. Ini boleh dikatakanlah ini namanya itu kalau sebagai seorang satpam itu Turjawali itu makanan kita sehari-hari Pak ya. Jadi ini sudah melekat. Jadi dalam tugas kita ini salah satunya adalah Turjawali Pak. Apa Pak kalau boleh saya tahu Pak Turjawali ini Pak? Ada yang tahu Pak? Ya, apa sebut aja Pak. Kita biar ada feedback Pak, kita ada timbal balik, jadi nggak usah terlalu ini Pak ya, nggak usah terlalu serius. Ya, jadi adalah pengaturan, penjagaan, pengawalan, ya dan patroli. Ini hal yang sudah lumrah Pak ya. Mungkin dulu rekan-rekan sekalian sudah pernah diajarkan di tempat pendidikan atau dimanapun rekan-rekan bekerja yang namanya pengaturan. Mungkin rekan-rekan pengaturan ini apa sih yang dimaksud dengan pengaturan? Pengaturan ini apa Pak? Jadi yang namanya pengaturan itu terbagi atas dua Pak. Pengaturan itu jenisnya terbagi ada dua. Pengaturan barang dan pengaturan orang. Contohnya Pak, kalau kita mungkin rekan-rekan di sini kan ada yang berjaga di mana? Di pintu masuk atau pintu keluar atau mungkin ada di dekat jalan raya Pak ya. Barang sebagaimana mestinya. Jadi yang namanya pengaturan itu kita harus bisa mengatur Pak, memanage baik itu orang maupun barang yang lewat. Jadi jangan sampai itu nanti terutama Pak apabila ini yang riskan ini di mana Pak? Ada di depan, ada di yang dekat jalan raya. Kenapa Pak? Karena itu menjadi atensi perhatian ya. Pak Kapolda juga pernah bilang itu namanya kemacetan itu bukan hanya karena ada intensitas kendaraan yang terlalu volume yang terlalu banyak, tapi karena ada situasi kejadian-kejadian di simpul-simpul tertentu. Contohnya seperti tadi kalau ada antrian keluar masuk, jadi kita harus segera mungkin harus sigap Pak. Takutnya nanti kalau sudah terjadi antrian panjang, yang jadi nanti malah timbul di masyarakat ini suatu kegaduhan. Nanti bisa timbul masalah-masalah yang lain lagi Pak ya. Nah, kalau pengaturan orang bagaimana Pak? Jadi kalau pengaturan orang itu adalah cara kita mengatur atau memanage itu manusia itu masuk ke dalam kantor kita, gedung kita, baik itu mall, perkantoran segala macam. Segala sesuatunya itu jadi sudah kita prediksi terlebih dahulu Pak ya. Jadi kalau dibilang pengaturan itu ya mungkin bisa dibilang ini kan ini paling penting Pak. Pengaturan paling penting, kita bisa tahu siapa-siapa aja yang keluar masuk, baik itu orang, baik itu barang. Jadi kalau misalkan di pintu masuk Pak, di pintu masuk itu kita masuknya orang, baik itu tamu maupun masyarakat yang ingin berkunjung, itu hal-hal
yang perlu diwaspadai itu tentu ada, Pak. Ya, tentu diwaspadai tentu ada. Jadi kita untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, yang pertama itu kita harus cek apa, Pak? Yang pertama itu tanda-tanda pengenal, Pak. Itu penting, Pak. Baik itu KTP, ya, entah itu kartu, mungkin kalau dia pelajar, kartu pelajar. Itu wajib kita cek hukumnya, Pak, ya. Jadi jangan sampai nanti entah itu kejadian, ya kita tidak mau, Pak, ya. Kita tidak sesuai SOP, nanti ya malah repot kitanya sendiri. Gitu loh, Pak, ya. Jadi apa namanya, di penerimaan tamu, di parkir kendaraan itu semuanya juga harus kita perhatikan, namanya apa namanya, pengaturan itu jadi tidak terbatas kepada hanya di pintu-pintu saja. Pengaturan itu misalkan Bapak apa namanya, tidak berada di spot-spot titiknya Bapak. Mungkin kalau bisa dibilang Bapak lagi berjalan, lagi mau kontrol, tiba-tiba kok ada stuck. Nah, disitulah rekan-rekan sekalian ini dituntut bagaimana bisa mengevaluasi dan bisa mengambil keputusan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tadi seperti penumpukan kendaraan, bisa juga penumpukan orang, gitu Pak, ya. Nah, ini kalau yang tadi saya bilang, Pak, hambatan. Kalau tadi yang bisa di pintu masuk, Pak, ya, di depan sana kan ada yang dekat jalan raya ataupun ke yang tiket, Pak, ya. Kita ngambil tiket, Pak, ya. Nah, di situ kalau tapi bisa jadi kan kalau di dalam itu ya mungkin apa namanya, terhadap barang, ya, orang dengan barang, ya toh, atau orang dengan orang tanpa KR, itu bagaimana, Pak? Kalau mungkin rekan-rekan semuanya ini kan apa namanya sudah apa yang di lapangan ini kan berhubungan langsung, Pak, ya. Berhubungan langsung tuh dengan apa namanya, pengunjung di sini, masyarakat di sini. Apa tuh tugas kita, Pak? Penanganan kita itu seperti apa, Pak? Jadi saya sampaikan di sini adalah yang pertama itu adalah kita amankan TKP, Pak. Kita amankan TKP. Contoh kecilnya aja, Pak, ya. Kita nggak usah terlalu melebar ke mana? Ke jalan raya, ya. Kita ambil spot di dalam aja lah. Kalau tadi saya lihat ada apa? Balapan, Pak, ya, di belakang, ya. Apa namanya? Gokar. Saya lupa namanya itu kan. Jadi yang pertama itu adalah kita amankan TKP, Pak. Kita amankan TKP, kita jaga dengan nama, kalau kita istilah kita adalah status quo, Pak. Ya, mungkin rekan-rekan sudah ada yang tahu apa itu status quo, ya, Pak, ya. Nah, jadi status quo adalah tempat TKP itu harus benar-benar dijaga, steril, harus bersih, harus putih sesuai dengan keadaan aslinya, Pak. Selain itu apabila kalau terdapat korban di laka tersebut, jadi kita harus mengerti, ya kita harus segera mungkin menolong korban tersebut. Jangan sampai nanti korban ini apa namanya tidak segera ditangani, malah jadi masalah, Pak, bagi kita. Mungkin dianggap sepele, Pak, ya. Begini, Pak. Jadi jangan pernah dianggap sepele kepada bapak-bapak sekalian apabila terjadi suatu laka, ya, suatu laka. Ya, memang laka ini kan istilahnya bukan kemauan kita, juga bukan kehendak kita tidak ada yang tahu, tapi kita sebagai petugas keamanan, apalagi di titiknya tersebut, kalau nanti kurang sigap, nanti bisa bermasalah, Pak. Contohnya kenapa, Pak, saya bilang seperti itu, Pak? Kalau nanti misalkan, ya ini jangan sampai, Pak, ya. Jangan sampai, ini aja contoh aja. Kalau nanti si korbannya itu dia merasa tidak terima dalam arti, mohon maaf, Pak, ya, kok penanganannya kok agak lambat, kok seperti ini, seperti itu, ya kan? Nanti yang ada yang timbul adalah sifat atau sikap negatif mereka, Pak, terhadap bapak-bapak sekalian, terhadap manajemen. Jadi kita bekerja sesuai SOP aja. Ada laka, kita amankan. Kalau memang orangnya kita bisa kita tolong, kita bawa ke rumah sakit, silakan bawa ke rumah sakit. Tapi kalau orangnya MD, ya, orangnya MD,
atau meninggal dunia, ya cukup di garis polisi saja Pak. Udah, sampai nanti tunggu dari pihak yang berwajib yang datang. Itu makanya tadi yang saya sebutkan adalah status quo. Kalau memang orangnya MD Pak ya. Jangan Bapak bisa pasang itu polis line, Bapak bisa tempatkan petugas, tapi kalau saya rasa di sini mah nggak ada Pak ya. Nggak ada Pak ya. Jangan sampai lah ya kan. Kita juga nggak mau hal yang seperti itu terjadi. Itu kan disadur dari bahasa asing, security. Orang Indonesia ini kan senang dengan gaya-gayaan, biar keren. Nah, sebenarnya kalau satpam itu kan lebih keren sebenarnya, lebih gagah kan. Kalau yang kita nggak semuanya, saya pun nggak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau ditanya security itu dari mana, anak saya nanya, mama itu kenapa satpam dipakein security? Saya jawabnya juga bingung. Saya paling jawab begini, Dek biasa Dek, om itu mau gaya-gayaan nggak mau ketahuan satpam mungkin malu atau apa. Benar nggak Pak? Benar sih benar. Apa salahnya kalau satpam? Satuan, kalau orang menjabarkan satuan pengamanan, kalau ditanya satuan pengamanan apa tuh? Bapak bisa jabarkan nggak satuan pengamanan itu apa? Kalau ditanya seperti itu kan, bapak-bapak mungkin bisa menjelaskan satuan pengamanan itu adalah orang yang membantu kepolisian dalam tugas terbatas. Intinya seperti itu. Kalau bapak ditanya security, pasti bapak jawabnya juga pasti berbahasa Inggris dong. Ya benar nggak Pak? Ngerti nggak Pak security bahasa Inggrisnya? Semriti mas. Itu bedanya, makanya udah Pak, kita mengikuti aja aturan yang ada. Biasanya itu di satpam itu dipakai pada kantor-kantor elit atau yang bonafit kayak gitu, atau perhotelan. Ya, kami biasanya sudah menegur seperti itu, tapi balik lagi pengguna daripada satpam itu menginginkan seperti itu. Jadi ya udahlah, daripada kalau kami itu bukan berarti tidak mau mengalah atau apa. Kami mengalah bukan apa, daripada satpamnya nggak diinin nanti apa ya, kalau dipekerjakan mungkin nggak juga, cuma nanti daripada diskors mungkin. Karena itu kan kebijakan dari masing-masing pengguna daripada satpam. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan kalau Bapak nanya kenapa bedanya security dan satpam. Mungkin ada lagi. Kalau saya biasanya nomor perusahaan, bukan perusahaan, tapi ada nomor induk, nomor apa register ya. Kalau kami di kepolisian kan NRP, cuma nggak dipakai. Kalau di satpam harusnya ada nomor itu. Itu sesuai dengan aturan. Kalau ini, ya maaf, masih Polos. Masih ada kegiatan SOP itu bisa difotokopi. Oh bisa, boleh kasih aja. Nggak apa-apa. Pak ya. Kita sebelum ditutup, kita nanti ada foto bersama aja ya. Saya foto ibu ya. Mohon maaf Bu. Ini di absen yang punya kita 30 orang, di sini ada 27. Tolong 3 orang lagi nih. Yang belum absen di Yang harus 2 kali Pak, jangan sampai. 2 kali. Jam 8. Mama jam 10 Papa. Enggak apa-apa. Biar pingsan dulu, pingsan. Semua udah punya KTP belum? Udah. Bapak-bapak saya menyampaikan tadi yang disampaikan bapak-bapak perihal masalah tulisan security, nanti saya tanyakan sama pimpinan lah, yang berlaku itu satpam maupun security. Saran ya. Kalau sesuai dengan perkap kan satpam, makanya biar tidak tumpang tindih, biar nanti bapak-bapak satpam ini jelas, nanti yang saya tanyakan langsung. Yang pertama, yang kedua, apa-apa yang sudah menjadikan peraturan Kapolri perkap, ya udah taatin aja. Ya, apa-apa yang ditempel-tempel sini sesuai dengan itu aja perkapannya. Nggak usah banyak tempelan Pak. Oh iya Pak, itu biasanya ada satpam kalau pakai
Kalau yang ini asli nih dan ini. Yang ini asli nih. Iya. Kalau dari TNI Polri yang punya begitu boleh. Tapi Maaf kalau nih, yang kadang Gada Pratama renang aja yakin saya dia nggak bisa. Pakai yang penting Ada aja. yang pakai namanya kan bisa jadi jaga penampilan. Siap. Kalau ada waktu olahraga lah, Ya. paling nggak harus gagah. Yang pertama, yang kedua sikap tampang. Tapi jangan kucel, ntar bangun tidur gak digosok langsung dinas, waduh. Ya, karena di mall pelayanan, jadi khususnya kan di pelayanan publik ya Pak ya. Di mall ini kan yang pengunjungnya kan cantik-cantik Pak. Kalau enggak cakep-cakep, jangan sampai nanti satpamnya nggak ditaksir kan. Penampilan perlu kan. Udah aki-aki Yang semua ini. harus disemir. Yang harus diberaso. Rambutnya harus rapi. Ya, 1, 2, 3. Kan gitu. Yang jelas jaga penampilan, performan biar oke. Saya kira itu. Ya Pak, Bapak sebagai pembina. Bapak Siap, Pak. sampaikan. Pak, saya hanya menambahkan satu Pak ya. Siap. Satu aja Pak, mau pesan pribadi dari saya juga dari mungkin ya tetap dari kami dari kepolisian. Jika Bapak ingin selamat, ingin langgeng, satu Pak, jauhi narkoba Pak ya. Siap. Ya, Pak ya. Karena kalau sudah, mohon maaf Pak ya, jika sampai nanti terkena sebagai pengguna apalagi pengedar, wah nanti risikonya sangat berat Pak. Ya, karena saya pernah tugas di reserse narkoba, jadi saya tahu persis kalau nanti sampai terjerumus, terjerembab, kasihan Pak, kasihan diri sendiri, keluarga, ya Pak ya, orang tua itu akan hancur Pak, percaya Pak. Jadi intinya itu aja Pak ya, tolong rekan-rekan apabila nanti ya mungkin kalau ngelihat jangan sampai sih ada rekannya kiri kanan ada keluarga, tolong Pak, tolong dihimbau, tolong diberi pengertian, jangan sampai nanti Baik, demikian sosialisasi paparan yang mana sebenarnya masih banyak Pak yang harus disampaikan karena mengingat waktu. Bapak-bapak juga mau ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadikan tadi apa yang disampaikan Pak Purwo sama satu tim lah ya, menjadikan apa ya pencerahan, menjadikan bekal. Ini sebenarnya masih banyak Pak yang harus disampaikan. Kan namanya patroli itu kan pengaturan, ya, pengawalan, penjagaan dan patroli. Itu tadi aja karena waktunya. Mungkin suatu saat nanti, suatu lain waktu bisa nanti ini lagi, disambung lagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyambutannya atau mungkin apa ya, yang jelas apabila ada kekurangan dan kesalahan dari tim kami atas nama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi kegiatan hari ini menjadi amal ibadah kita bersama. Amin. Semua apa-apa yang kita lakukan yang mana positif Pak, itu janjinya pasti Pak dicatat sama Allah sebagai amal ibadah. Ya. Saya kira itu kita akhiri. Terima kasih sekali lagi sama Bapak Subur sebagai manajemen ya, mewakili manajemen, Bapak Oping sebagai chief security, PT Gradhatama Nusantara dan rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktu bisa silaturahmi sama kami sama satu tim, bisa berbincang-bincang. Kan ada istilah Pak, kalau nggak kenal maka Saya. makanya nanti di mana-mana kalau ada apa-apa kita saling komunikasi ya Pak ya. Karena sebagaimana kalau polisi ini kan sebagai rekan kerja termasuk apa ya, pembina lah ya Pak, security ya Pak, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.